Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing ya. Jadi kemarin habis emak kasih kisi-kisi bahwa ekonomi dunia itu lagi tidak baik-baik saja, termasuk ekonomi di Indonesia. Jadi kali ini Mak Saufa mau kasih tips nih bagaimana cara bertahan di tengah ekonomi yang sudah mulai tidak menentu ini. Ya, jadi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan apabila memang benar-benar terjadi penurunan ekonomi di Indonesia? Nah, kemarin tuh kan emak udah kasih beberapa tips ya, yaitu dengan menyimpan emas ya, karena emas itu bisa mengamankan uang kita dari inflasi atau melemahnya mata uang kita. Nah, setelah selain menyimpan emas ya, itu tuh bagi yang memiliki ya. Nah, sekarang tuh ya bagi yang tidak memiliki tabungan, bagaimana cara bertahannya? Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Nah, bagi teman-teman yang kebetulan udah mulai ngerasa ya bahwa ekonominya tuh sedang tidak baik-baik saja ya, akibat memang sekarang tuh situasi global ya bunda-bunda ya. Jadi ekonomi menurun tuh memang udah situasi global dan semua itu merasakannya. Nah, selain kita menyimpan emas ya, ini ada beberapa tips lagi nih untuk bunda-bunda semua bagaimana caranya kita bertahan di ekonomi yang tidak menentu. Yang pertama, mulailah belajar untuk berdagang ya. Ini tuh memang sunnah dari Rasulullah ya. Jadi ada beberapa pintu rezeki, salah satunya yaitu dengan berdagang. Nah, kita bisa mulai berdagang nih. Kita bisa mulai membuat sesuatu, membuat kue, membuat menjahit, terus apa aja itu ya. Kita mulai belajar sekarang. Jadi kalau semua kita belum berani berjualan, belum berani membuat sesuatu, kita bisa belajar dari sekarang. Ya namanya belajar ya, nggak bisa langsung perfect. Jadi sambil berjalan, sambil kita perbaiki sedikit demi sedikit. Nah, termasuk Mak Saufa nih, emak juga mulai berdagang ya. Mak Saufa itu menyadari bahwa untuk pintu rezeki itu kalau kita terus di sini tuh kadang tuh ada penurunan seperti itu ya, dan itu bener banget. Jadi lebih baik Mak Saufa mulai merintis bisnis ya, meskipun kecil banget ya, meskipun cuman bisnis rumahan, tapi emak belajar gitu ya. Jadi belajar berdagang apapun itu ya bunda-bunda ya, kita bisa mulai bikin karya kita ya. Namanya kita berdagang, insya Allah pasti akan ada yang beli. Dan apabila kita udah memahami bagaimana kebutuhan pasar, bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang diterima oleh masyarakat, insya Allah ya sedikit demi sedikit lama-lama akan jadi bukit. Nah, jadi kita bisa mulai menambah penghasilan dengan berdagang ya bunda-bunda ya, mencoba ya dari hal kecil, dari merintis dulu, dari bagaimana kita meraba-raba nih, bagaimana penjualannya, bagaimana caranya berjualan, bagaimana caranya membuat sesuatu, belajar dari sekarang. Nah, insya Allah belajar kita yang sekarang ini suatu saat akan bermanfaat ketika ekonomi kita sedang turun. Jadi bisa banget ngebantu perekonomian rumah tangga kita ya. Jadi itu tadi ya tips yang pertama, kita bisa mulai belajar berdagang. Nah, setelah kita belajar berdagang, tentunya kita juga harus mau memulainya, mau memulai bisnis kecil-kecilan kita, mau bertahan gitu ya bunda-bunda ya. Dan ketika kita mengalami masa-masa sulit di ketika ekonomi dunia yang tidak menentu seperti ini, yaitu cara bertahan hidup itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Kita bisa mulai berhemat, kita bisa mulai kayak ngerem pengeluaran-pengeluaran yang tidak dibutuhkan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita udah ngelakuin semua hal-hal yang bisa bikin ekonomi kita kuat ya, terus kita juga udah berusaha untuk mencari pemasukan tambahan, selanjutnya kita juga harus bisa mengelolanya ya. Jadi uang yang masuk sama kita kelola, dan sebisa mungkin bagaimana uang yang masuk itu bisa bermanfaat dan bisa
membuat kita bisa bertahan gitu loh Bunda ya. Namanya kita ibu rumah tangga dan di sini tuh yang emak bahas itu adalah ekonomi yang kelas menengah ke bawah gitu ya. Beda kalau yang ekonomi kelas menengah ke atas gitu ya. Mungkin mereka udah punya cadangan dana darurat yang sekian persen dan lain sebagainya. Nah, bagi yang ekonomi di kelas menengah ke bawah, jadi ilmu untuk bertahan ketika krisis, ketika ekonomi tidak menentu, itu sangat-sangat dibutuhkan. Belanja hemat, masak yang simple tapi bergizi, dan lain sebagainya. Jadi nggak ada salahnya ya kita juga belajar ilmu-ilmu hemat seperti itu, yang pada akhirnya nanti juga akan kita butuhkan ya ketika kita membutuhkannya. Nah, sadar nggak sih kita semua itu tuh sekarang tuh sedang kayak dijajah gitu loh Bunda. Dijajah sama namanya promo-promo, sama yang namanya jor-joran. Ibaratnya itu banyak banget orang ngasih kemudahan-kemudahan untuk pinjaman online, untuk game online, untuk judi online. Hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya apa ya, kayak ujian gitu loh bagi kita. Nah, kalau kita bisa gitu kayak ninggalin hal-hal yang nggak berguna kayak gitu, insya Allah kita bisa bertahan sih ya. Jadi mau nggak mau, sadar nggak sadar, di era kemudahan digital seperti ini tuh adalah ujian-ujian yang bisa memiskinkan kita ya bunda-bunda ya. Jadi kalau kita memang benar-benar mau bertahan, udah tinggalin hal-hal yang seperti itu, hutang-hutang yang mudah kayak pay later dan lain sebagainya, itu lebih baik kayak dihindari gitu ya. Kecuali kalau memang kita butuh banget, terus memang kepepet harus hutang, ya lebih baik kita cari kiranya hutang yang nggak banyak resiko. Contohnya aja kita hutang sama saudara, atau hutang sama orang yang bisa kita percaya, seperti itu ya. Jangan yang pinjol-pinjol seperti itu, nanti malah apa ya namanya ya, membengkak dan membengkak, seperti itulah ya intinya. Jadi di masa ekonomi yang sudah tidak bisa kita tentukan seperti ini tuh, kita nggak usah banyak apa ya neko-neko gitu ya. Nggak usah banyak neko-neko dulu, lebih baik kita kayak bagaimana cara kita bertahan aja dulu gitu ya. Dan fokus belajar untuk sesuatu yang menghasilkan, karena itu bakal ngebantu kita dan lebih banyak manfaatnya gitu ya bunda-bunda ya. Fokus pada sesuatu yang bisa menghasilkan. Nah, kalau kita udah bisa menghasilkan sesuatu dan bisa mengelolanya, terus kita bisa menabung juga, bisa sedekah, bisa ngebantu orang lain, alhamdulillah wa syukurillah, insya Allah ekonomi kita bisa berkembang sedikit demi sedikit. Nah, demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Dan sekali lagi ya, Mak Saufa bukan menggurui, Mak Saufa hanya ingin sharing sama bunda-bunda semua ya. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kalau sebutan minum biasanya. Ini mau ngegedein ya? Mau gede. Nggak masuk rambut. Tarik nggak? Kalau yang tadi baru ya bentar ya. Iya, aku pernah tuh masuk rambut. Iya, itu yang kopong. Oh gitu. Model Milano ya.